Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih dan juga perkenanan Tuhan, senang dapat berjumpa kembali di dalam pelayanan khotbah Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Dan pada saat ini saya akan mengajak kita sekalian dimanapun berada bersama dengan seluruh keluarga kita yang menyaksikan tayangan ini untuk mempersiapkan hati kita guna mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menaikkan doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur atas kemurahan Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan menyertai dan memampukan kami untuk melewatinya dengan penuh sukacita dan dalam pertolongan Allah. Pada kesempatan hari Minggu ini Tuhan, kami telah hadir bersama dengan seluruh keluarga kami dan bersama dengan semua anak-anak-Mu dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Hati kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami. Roh Kudus menuntun setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan terlebih lagi agar kami memperoleh rema di dalamnya, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dan kami menjadi bangunan-bangunan Allah yang kokoh pada akhirnya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasarnya, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian jauh firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini renungan kita diberikan judul Pembangunan Jemaat Allah. Dan saya yakin bahwa kita semua tentu masih mengingat kejadian yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan September tahun 2018. Yakni pada waktu itu Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita tentang gempa tektonik yang berkekuatan 7,4 skala Richter yang terjadi di Palu dan Donggala. Pada waktu itu cukup menyita perhatian kita karena begitu banyaknya korban oleh karena gempa tersebut, dan juga terjadi likuifasi. Dan kita boleh melihat begitu sedihnya pemandangan kita karena begitu banyak ribuan korban jiwa yang jatuh, belum lagi ditambah dengan kerugian material. Begitu banyak bangunan yang roboh. Tapi satu hal yang menarik di dalam kejadian tersebut adalah di tengah-tengah fenomena bahwa terjadi banyak kerusakan secara material, ada beberapa bangunan gereja yang sekalipun mengalami dampak tetapi tidak terlalu keras ya. Dan bangunan gereja tersebut tetap berdiri kokoh dan pada akhirnya digunakan sebagai tempat untuk pengungsian daripada korban atau bencana alam tersebut.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik mengapa di saat gedung yang lainnya, rumah yang lainnya roboh dan menjadi rata dengan tanah, tetapi mengapa bangunan gereja tetap kokoh berdiri? Barangkali beberapa di antara kita atau saudara punya satu keyakinan, karena itu rumah Allah, makanya Allah melindungi dan memberkati. Tidak salah jika kita berpikir demikian. Tapi mungkin penjelasan yang lain yang juga dapat kita pikirkan adalah karena bangunan gereja pada waktu dibangun tentulah sangat dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Setiap gedung gereja ketika dibangun mulai dari proses perencanaan, peletakan pondasi, sampai kepada proses pembangunannya, tentulah sangat sungguh-sungguh dipikirkan dan tentulah bahan-bahan yang digunakan adalah kualitas yang terbaik. Tujuannya agar bangunan tersebut menjadi bangunan yang kokoh sebab gedung gereja adalah bangunan yang istimewa. Kita yakin dan percaya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi tempat di mana Tuhan boleh berdiam, tempat di mana Tuhan mendengar seruan umatnya dan memberkati umatnya. Sehingga tentulah gedung gereja kita buat dengan sangat khusus dan sangat detail sekali dengan bahan-bahan yang terpilih. Salah satu contoh yang mungkin tidak jauh adalah bersyukur pada saat ini saya membawakan khotbah ini di dalam gedung gereja daripada GKPB Peniel Bimbing Sari, dan ini bangunan yang sudah cukup tua ya, tetapi sangat kokoh sekali, dibangun tahun 77 namun sampai detik ini tetap di dalam keadaan yang kokoh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibaratkan gedung gereja yang dibangun menggunakan bahan-bahan pilihan, demikian juga seharusnya pembangunan rohani suatu umat atau jemaat sebagai bangunannya Allah. Dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sehingga sudah semestinya pembangunan rohani suatu jemaat atau suatu umat Allah sebagai bangunannya Allah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dibangun dengan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Rasul Paulus sebagai tukang bangunan telah meletakkan dasar yang kokoh, yakni keselamatan. Karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan karena perbuatan, melainkan oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam iman. Dan hal itu diibaratkan dengan membuat satu pondasi yang kokoh, meletakkan dasar yang kokoh. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa selanjutnya pembangunan ini harus terus dikerjakan. Bangunan ini sudah diletakkan pondasinya, namun belum selesai untuk dikerjakan. Masih perlu untuk dibangun seterusnya. Demikian halnya dengan kehidupan rohani orang yang percaya. Ketika ia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia masih terus harus dibangun iman dan rohaninya. Sehingga makin menuju kepada satu kematangan dan kedewasaan rohani yang pada akhirnya akan diuji dengan satu masalah yang datang dan diumpamakan dengan api adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat masih perlu untuk dibangun rohaninya. Pembangunan rohani umat Tuhan itu dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan, dengan teladan dari para pelayannya yang tentunya akan mendewasakan, mengokohkan iman daripada seluruh jemaat yang diajar. Ajaran-ajaran tersebut diibaratkan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun satu bangunan. Ajaran yang bersumber pada Kristus sebagai bahan pilihan, bersifat kokoh dan kekal, tidak mudah rusak, dan hal tersebut digambarkan di dalam ayat selanjutnya, ibaratkan emas, perak, dan batu permata. Sedangkan ajaran-ajaran yang bersumber dari dunia sangatlah rapuh adanya, dan itu digambarkan dengan kayu kering, rumput kering, dan juga jerami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kekuatan pembangunan itu akan terlihat dan teruji bila mana terjadi satu bencana, maka demikian satu kali kelak di hadapan Tuhan semua orang akan menerima pengujian yang diibaratkan dengan api seperti yang saya katakan tadi. Api melambangkan terang Tuhan.
api juga melambangkan tentang satu penghukuman, dan juga api melambangkan tentang satu pengujian yang akan memurnikan. Diibaratkan dengan sebuah logam, kualitasnya akan semakin murni bila logam tersebut semakin dipanaskan dalam bara api yang tinggi suhunya. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Rasul Paulus mengajak agar sungguh-sungguh para pelayan, para pemimpin di jemaat memastikan bahwa mereka mengajarkan atau mendewasakan jemaat dengan ajaran-ajaran yang sehat. Dan kepada orang-orang yang mencoba untuk menyesatkan jemaat dengan ajaran-ajaran yang bersumber kepada hikmat dunia, dan mereka diibaratkan oleh Rasul Paulus dengan merusak dan menajiskan bait Allah itu sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, merusak bait Allah itu digambarkan dengan mereka melakukan kebejatan. Lalu kemudian ternyata orang-orang ini mereka menyokong dusta, penipuan, ambisi, dan mementingkan diri mereka sendiri sebagaimana tergambarkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Dan mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka juga menunjukkan keacuhan terhadap kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan menerima dosa keduniawian di dalam jemaat. Mereka mencoba membangun gereja bukan dengan firman Tuhan tetapi bersumber kepada hikmat-hikmat duniawi, dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk memutarbalikkan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kepada orang-orang yang demikian Allah akan membinasakan mereka. Dan Allah akan menghukum mereka dengan kehancuran yang dahsyat dan kematian yang kekal. Namun bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka dia akan menerima upah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menemukan bahwa di jemaat banyak orang percaya menjadi kecewa, dan banyak orang percaya menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan karena melihat teladan-teladan yang kurang tepat daripada seorang pelayan itu sendiri atau pemimpin daripada gereja, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan komunitas mereka, beralih kepada gereja lain. Dan menurut saya itu jauh lebih baik ketimbang mereka memutuskan untuk beralih kepercayaan, oleh sebab mereka tidak melihat ada satu teladan yang baik atau tidak menemukan sesuatu yang baik dari kepemimpinan atau para contoh dari teladan daripada para pemimpin itu sendiri. Dan tentunya hal ini membuat hati Tuhan sangat sedih adanya. Oleh sebab itu, lewat perundungan ini ada beberapa hal yang akan kita renungkan pada saat ini dan kita pelajari. Yakni yang pertama, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada saat ini pertama-tama berbicara kepada kita yang berprofesi sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja atau sebagai seorang pemimpin, baik di organisasi-organisasi kekristenan ataupun di lembaga-lembaga yang menjadi kepunyaan daripada gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut dengan firman Tuhan ini bahwa ketika kita menjadi seorang pelayan, kita menjadi seorang pemimpin, dimanapun kita berada, yang pertama, maka lakukanlah itu dengan baik dan benar, berdasarkan takut akan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, membawa jemaat kepada satu penyesatan atau membawa jemaat menjadi kecewa oleh karena sikap dan teladan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, kita punya satu tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan rohani suatu umat Allah. Janganlah sebagai seorang pemimpin atau para pelayan di gereja kita meniru hal-hal yang duniawi di dalam segala hal, dalam pengambilan keputusankah, di dalam kita melakukan atau menjalankan pelayanan kita kah. Jangan sekali-kali kita mengambil cara-cara yang duniawi, cara-cara yang bertentangan dengan firman Allah. Janganlah kita membuat hal itu, tetapi yang harus kita lakukan, takutlah akan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pelayan akan mendapatkan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah itu sendiri. Bila pelayanan kita tidak sungguh-sungguh kita lakukan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa pengujian itu akan datang ibaratkan api. Dan sekalipun kita selamat, tetapi firman Tuhan mengatakan kita akan menderita seperti orang yang selamat daripada kebakaran. Bapak Ibu, orang yang selamat daripada kebakaran sekalipun
jiwanya atau nyawanya tertolong, tetapi dia menderita banyak sekali kerugian. Lalu kemudian kerugian apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Itu tentu akan terjadi ketika kelak Tuhan akan datang di dalam hari Tuhan. Maka kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita setia, kita akan mendapatkan upah, kita akan mendapatkan mahkota kita. Tetapi bila kita tidak melakukan pelayanan kita dengan setia di hadapan Tuhan dan bahkan melakukan cara-cara yang tadi saya sudah sampaikan di atas, maka kita akan menderita kerugian. Kerugian yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan malu di hadapan Allah yang mempercayakan segala pelayanan itu kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan tempat yang terendah di surga. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sungguh-sungguhlah kita menjalankan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan takut akan Allah, memberikan ajaran yang sehat kepada seluruh umat yang mendengarkan kita dan tidak melakukan cara-cara yang duniawi. Dan yang kedua, bila mana posisi kita sebagai jemaat, kita sebagai bangunan Allah yang dibangun untuk menjadi kokoh di dalamnya, maka hal yang perlu saya sampaikan kepada kita adalah jangan melihat sosok atau jangan melihat figur daripada seorang pelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun pandanglah Allah yang begitu mengasihi kita. Terkadang mata kita gampang tertipu. Kita gampang tertipu dengan pengajaran yang tampaknya meyakinkan tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita gampang juga menjadi kecewa dengan melihat figur-figur pelayan yang tidak bertindak sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita menjadi undur seperti yang saya katakan di awal. Pada hari ini firman Tuhan kita dalam introitus Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Allah menerima setiap kelemahan kita. Allah boleh menerima kelemahan kita tanpa merendahkan kita. Dan kemudian Tuhan mau menguatkan dan menopang kita. Janganlah kita kecewa ketika kita melihat manusia tidak sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi lihatlah Allah yang senantiasa hadir bagi kita, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Anda adalah bangunan Allah yang sangat-sangat berharga. Seperti sebagaimana ilustrasi saya di awal, ketika terjadi gempa atau kebakaran dan bangunan itu menjadi kokoh, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pun hidup kita. Kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita mendapatkan ajaran yang tepat, ajaran-ajaran yang murni dan kekal berdasarkan firman Tuhan, dan kita menjadi kuat. Bila mana pencobaan itu datang, bila mana krisis itu datang, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tidak pernah meragukan firman Tuhan, dan kehidupan kita akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti gereja yang tetap kokoh dan menjadi tempat pengungsian bagi orang lain, demikian kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan, yang sungguh-sungguh memerlukan penghiburan di tengah-tengah masa pengujian yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan, dan pada akhirnya kita pun akan menerima upah. Upah kita adalah hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu di hari Minggu ke-11 atau ke-12 di dalam Trinitatis ini, di bawah payung introitus dari Yesaya 42 ayat yang ketiga, kita diingatkan, satu, sebagai seorang pelayan haruslah takut akan Tuhan dan melakukan dengan benar seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Pekerjaan kita nantinya akan diuji oleh Tuhan, dan biarlah kita menerima segala upah sesuai dengan kesetiaan kita. Dan yang kedua, sebagai jemaat, saya mengajak kita untuk tidak memandang figur, tapi sebaliknya, doakanlah setiap pemimpin-pemimpin gerejamu. Doakanlah setiap orang-orang yang memang Tuhan taruh sebagai pelayan-pelayan di gerejamu, dalam lembaga-lembaga dan organisasi gereja. Mereka perlu topangan doa daripada setiap jemaat, agar mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan. Karena segala sesuatu akan kembali berimbas kepada kita. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bagi kita yang kecewa, Tuhan membalut hati kita, memberikan kita kekuatan, dan Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk dapat mengerjakan bagian kita masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau sangat mengasihi gerejamu. Umat percaya sebagai bangunan Allah,
telah Engkau letakkan dasar yang sungguh-sungguh kokoh, yakni keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun seterusnya kami perlu untuk bertumbuh, kami perlu untuk dibangun lebih lagi. Hari ini kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk memiliki hati yang senantiasa mau setia kepada firman Tuhan. Kami berdoa berikan hati yang takut akan Tuhan, agar dimanapun berada, mereka selalu menjadi pelayan-pelayan yang dapat menjadikan teladan yang baik bagi setiap jemaat. Pelayan-pelayan yang senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tidak mengikuti cara-cara duniawi, tidak mengikuti Tuhan segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi biarlah mereka penuh dengan belas kasihan, mereka selalu mengajarkan hal yang benar dan menjadi teladan bagi seluruh jemaat. Dan Tuhan, kami juga boleh berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Mampukanlah juga kami untuk senantiasa mendoakan para pelayan kami. Mampukanlah untuk kami juga boleh memberi diri sebagai bangunan Allah yang mau dibangun. Kami tidak mengeraskan hati, kami tidak memandang figur, kami tidak menjadi kecewa. Tetapi kami mau Tuhan untuk dibangun di dalam Tuhan. Kami mau dipakai ya Tuhan untuk pembangunan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan gunakan kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh para pelayan-Mu dan umat-Mu dimanapun berada, terlebih khusus Tuhan di Gereja Kristen Protestan di Bali ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam pelayanan kami, agar Gereja Kristen Protestan di Bali akan sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi berkat bagi Pulau Bali ini, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa boleh menjadi alatnya Tuhan untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Shalom.